Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Madina Antonia Putri. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim Nasution. Nama saya Ihsan Vanessa Fansyah. Saya Prastanika Sinamaha Dewi. Nama saya Muhammad Mentari Aliksan. Saya Musyafadani Suara Justin. Nah, setelah perkenalan tadi, mari kita masuki materi tentang bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syabul iman. Definisi iman menurut bahasa Arab. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yuminu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa, definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Menurut Syafi'i, sebuah kitab yang berjudul Al-Ummi mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Enam pilar iman. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman, antara lain adalah: yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syu'abul iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyut Tuhyan Alaman Zumati Syu'abul Al-Iman, iman terdiri dari 6 pilar dan memiliki beberapa unsur atau perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun, juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap iman merupakan amalan yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. 77 cabang iman itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Dalil nakli syabul iman. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli yang menulis risalah mengenai syu'abul iman. Di antaranya Imam Bayhaqi RA yang menuliskan kitab Syu'abul Iman.
Yang kedua, Syekh Abdul Jalil R.A. dalam kitab Syu'abul Iman. Yang ketiga, Abu Abdillah Halimi R.A. dalam kitab Fawaidul Minhaj. Dan yang terakhir, Imam Abu Hatim R.A. dalam kitab Wasful Iman wa Syubuhu. Dimensi keimanan menyangkut 3 ranah, yaitu 1. Ma'rifatun bil qaibi, yaitu meyakini dengan hati. 2. Iqrarul bi lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. 3. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan. Maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian. A. Niat, akidah dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan. Cabang iman tasdikun bil qalbi, yakni meyakini dengan sepenuh hati, akidah dan tidak ada perasaan ragu sedikit pun. Disebutkan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 27, yaitu Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Cabang iman dalam dimensi niat, akidah, dan hati terdiri dari 5, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan iman kepada hari akhir. Cabang iman iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan yaitu mengucapkan dengan lisan dan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman dalam dimensi lisan atau ucapan yaitu 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Cabang iman amalun bil arkan. Amalun bil arkan yaitu iman bukan sekedar diucapkan melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, tetapi harus disesuaikan dengan perbuatan. Cabang iman dalam dimensi perbuatan dan anggota badan yaitu pertama, bersuci atau bertaharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Ketiga, bersedekahlah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Dan yang terakhir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Problematika keimanan. Menurut Abu Bakr bin La'al, ada ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu pertama, mukmin yang saling mendeki. Kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Keempat, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. 2. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman
akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. 4. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. 6. Iman mendatangkan keberuntungan. 7. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Terima kasih.